Hai semuanya, menjadi manusia yang tulus bukan hal yang sederhana, apalagi di zaman ketika hampir segala sesuatu diukur dari apa yang tampak di luar. Ketulusan seringkali tertutupi oleh kepentingan, gengsi, atau rasa takut tidak dihargai. Padahal, ketulusan itu seperti udara, mungkin tidak terlihat, tapi keberadaannya terasa dan dibutuhkan oleh semua orang. Tulus adalah tentang melakukan sesuatu tanpa pamrih, berbicara tanpa topeng, dan mencintai tanpa perhitungan. Tapi perjalanan menuju ketulusan sejati bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ia butuh waktu, kejujuran terhadap diri sendiri, dan keberanian untuk hidup apa adanya, meski dunia seringkali tidak memberi ruang untuk itu. Banyak orang salah mengira bahwa menjadi tulus berarti harus selalu baik, harus selalu memaafkan, harus selalu tersenyum meski disakiti. Padahal ketulusan bukan tentang menutupi perasaan dengan topeng kebaikan. Ia justru lahir dari kejujuran. Orang yang benar-benar tulus bukan orang yang selalu menyenangkan semua orang, tapi orang yang mampu bertindak sesuai hati nuraninya tanpa dibungkus oleh keinginan untuk terlihat baik. Kadang ketulusan juga berarti berani berkata tidak, berani menolak, atau berani meninggalkan sesuatu yang tidak selaras dengan nilai dalam diri. Tulus bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi nyata. Dalam keseharian, ketulusan sering diuji lewat hal-hal kecil. Misalnya, saat kita menolong orang, apakah kita melakukannya karena benar-benar ingin membantu atau karena ingin dipuji? Saat kita memuji orang lain, apakah itu keluar dari hati atau hanya untuk terlihat sopan? Saat kita meminta maaf, apakah kita benar-benar menyesal atau hanya ingin cepat menyelesaikan masalah? Disitulah ketulusan diuji, di balik hal-hal yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya menggambarkan isi hati yang paling dalam. Ketulusan tidak bisa dibuat-buat, karena semakin kita berusaha menampilkannya, semakin jauh kita dari makna aslinya. Menjadi manusia yang tulus berarti berani melepas kendali atas citra. Dunia modern membuat kita terbiasa berpikir bagaimana agar terlihat baik di mata orang lain. Di media sosial, kita belajar menampilkan versi terbaik dari diri kita. Kadang sampai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi terbiasa menyaring kata, ekspresi, dan tindakan agar sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketulusan tidak hidup di ruang yang penuh sandiwara. Ia tumbuh di ruang keheningan, di tempat di mana kita tidak sedang berusaha mengesankan siapapun, termasuk diri sendiri. Orang yang tulus bisa menjadi dirinya tanpa takut dihakimi, karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada penilaian luar. Salah satu tanda seseorang hidup dengan tulus adalah ketenangan. Orang tulus tidak mudah terguncang oleh komentar, tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, dan tidak mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Ia hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan perlombaan untuk terlihat paling baik, tapi perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketulusan memberinya kebebasan, bebas dari keharusan membandingkan, bebas dari ketakutan akan kehilangan validasi, dan bebas dari kepalsuan yang melelahkan. Orang tulus bukan berarti tidak punya masalah, tapi ia tidak menambah beban dengan berpura-pura. Namun, menjadi tulus juga tidak berarti kita membiarkan orang lain semena-mena terhadap kita. Tulus bukan pasrah tanpa batas, melainkan kuat tanpa kebencian. Orang tulus bisa kecewa, tapi ia tidak memelihara dendam. Ia bisa marah, tapi tidak kehilangan empati. Ia bisa disakiti, tapi tetap memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Disitulah letak kekuatan sejatinya. Tulus bukan tentang lemah lembut yang mudah diinjak, melainkan tentang hati yang kuat menolak berubah menjadi pahit meski terluka. Itulah seni hidup sebagai manusia yang benar-benar hidup, menjadi baik tanpa pamrih dan tetap tegas tanpa kebencian. Untuk bisa tulus, kita perlu berdamai dengan diri sendiri, karena sumber dari ketulusan adalah keutuhan batin. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya akan sulit memberi tanpa perhitungan. Ia memberi karena ingin diakui, mencintai karena takut ditinggalkan, atau berbuat baik karena ingin diterima. Ketulusan hanya muncul saat kita sudah tidak lagi mencari pengakuan dari luar.
Ketika kita sudah tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada siapa yang memuji atau menolak, maka kita bisa melakukan sesuatu dengan tenang, karena kita melakukannya untuk alasan yang murni. Mungkin itulah mengapa orang yang tulus selalu terlihat damai, karena mereka tidak sedang berperang dengan diri sendiri. Ketulusan juga erat kaitannya dengan kesadaran spiritual. Dalam setiap tradisi keagamaan, ketulusan selalu menjadi inti dari amal dan ibadah. Bahkan dalam hubungan antar manusia, niat menjadi penentu nilai suatu perbuatan. Karena tanpa niat yang benar, segala hal baik pun bisa kehilangan maknanya. Misalnya, seseorang bisa memberi sedekah dalam jumlah besar, tapi jika hatinya hanya ingin dipuji, maka nilai kebaikannya menjadi kosong. Sebaliknya, seseorang yang memberi sedikit tapi dengan niat tulus, justru perbuatannya jauh lebih bernilai. Itulah mengapa ketulusan tidak bisa diukur dari seberapa besar tindakan kita, tapi seberapa jernih niat di baliknya. Ketulusan tidak tumbuh dari keinginan untuk menjadi orang baik, tapi dari keinginan untuk menjadi manusia yang sejati. Ia lahir dari hati yang berani terbuka dan apa adanya. Terkadang menjadi tulus berarti mengakui bahwa kita pun pernah salah, pernah egois, pernah takut. Orang tulus tidak berusaha menutupi kekurangannya, karena ia tahu bahwa manusia memang tidak sempurna. Justru dengan mengakui kelemahan, ia tumbuh menjadi lebih kuat. Sebab ketulusan tidak mungkin lahir dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran akan ketidaksempurnaan itu sendiri. Kita sering lupa bahwa menjadi tulus juga berarti mampu menerima bahwa tidak semua orang akan memahami niat kita. Kadang ketulusan justru disalahartikan. Ada yang mengira kita memiliki maksud tersembunyi. Ada yang mencurigai kebaikan kita, ada pula yang memanfaatkannya. Tapi disitulah ujian ketulusan. Apakah kita tetap bisa berbuat baik meski tidak dihargai? Apakah kita tetap bisa jujur meski dianggap aneh? Orang yang benar-benar tulus tidak berhenti menjadi baik hanya karena orang lain tidak membalas. Ia melakukan sesuatu bukan untuk membangun reputasi, tapi karena hatinya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh kepentingan, menjadi tulus mungkin terlihat seperti kelemahan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ketulusan itu langka, dan justru karena langka, ia begitu berharga. Orang tulus membawa ketenangan kemanapun ia pergi, karena orang lain merasa aman di sekitarnya. Tidak ada rasa curiga, tidak ada motif tersembunyi. Mereka berbicara apa adanya dan mendengarkan tanpa menghakimi. Di dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan, kehadiran seseorang yang tulus terasa seperti oase, menyegarkan dan menenangkan. Menjadi tulus juga mengajarkan kita untuk menikmati proses tanpa tergesa-gesa. Karena orang tulus tidak mengejar hasil untuk dibanggakan, tapi makna di setiap langkahnya. Ia bekerja bukan untuk pamer, tapi karena ingin memberi manfaat. Ia belajar bukan untuk terlihat pintar, tapi karena ingin berkembang. Ia mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk memahami. Orang yang tulus tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan luar, melainkan dari rasa selaras antara pikiran, hati, dan tindakan. Ketika kita hidup dengan cara itu, hidup menjadi ringan karena kita tidak lagi berhutang pada ekspektasi siapapun. Ketulusan juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi, karena semakin kita tulus, semakin kita menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Orang yang tampak menyebalkan mungkin sedang terluka. Orang yang dingin mungkin sedang melindungi dirinya. Orang yang egois mungkin tidak pernah belajar cara mencintai. Ketulusan mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dari sekedar tampilan luar. Bukan berarti kita harus membenarkan semua perilaku orang lain, tapi kita belajar memahami sebelum menilai. Dari situlah empati tumbuh, dan dari empati, hubungan manusia menjadi lebih hangat dan jujur. Seringkali ketulusan juga diuji ketika kita harus memilih antara melakukan hal yang benar atau hal yang menguntungkan. Di situ hati kita diuji. Apakah kita tetap memilih jujur meski kehilangan peluang? Apakah kita tetap menolong meski tidak ada yang tahu? Apakah kita tetap setia pada nilai kita meski dunia menertawakan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menentukan seberapa tulus kita hidup. Karena ketulusan tidak tampak dalam kata-kata besar, melainkan dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari saat tidak ada yang melihat. Tulus itu bukan sekedar sifat, tapi juga pilihan hidup.
Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk jujur atau berpura-pura, untuk peduli atau cuek, untuk ikhlas atau menyimpan perhitungan. Dan setiap pilihan itu membentuk siapa diri kita sebenarnya. Banyak orang ingin dianggap tulus, tapi tidak banyak yang benar-benar berani hidup dengan ketulusan. Karena menjadi tulus berarti siap kehilangan banyak hal. Bisa kehilangan pujian, kehilangan perhatian, bahkan kehilangan orang-orang yang hanya datang karena ada maunya. Tapi di sisi lain, kita justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kedamaian hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ada momen dalam hidup di mana kita merasa lelah karena selalu berusaha menyenangkan semua orang. Kita takut mengecewakan, takut dikira egois, sampai akhirnya kita kehilangan arah dan lupa siapa diri kita sebenarnya. Di titik itu, ketulusan menjadi cahaya kecil yang menuntun kita pulang. Ia mengingatkan bahwa kita tidak harus sempurna untuk dicintai dan tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Orang yang tulus tahu kapan harus memberi, tapi juga tahu kapan harus menjaga diri agar tidak dimanfaatkan. Ia sadar bahwa kebaikan tanpa batas bukanlah ketulusan, melainkan bentuk pelarian dari rasa takut ditolak. Ketulusan juga mengajarkan tentang batas, karena mencintai dengan tulus bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Menolong dengan tulus bukan berarti membiarkan orang lain bergantung tanpa tanggung jawab. Kadang ketulusan justru terlihat ketika kita berani mundur, berani berkata cukup, atau berani membiarkan seseorang belajar dari kesalahannya. Sebab ketulusan bukan tentang melakukan segalanya demi orang lain, tapi tentang melakukan yang benar tanpa pamrih. Ada waktu untuk menolong, dan ada waktu untuk percaya bahwa orang lain juga mampu berjuang sendiri. Menjadi tulus juga membuat kita lebih berani menghadapi kenyataan. Karena orang yang tulus tidak sibuk menutupi kekurangan atau membela diri dengan alasan. Ia bisa mengakui, "Ya, aku salah," tanpa merasa harga dirinya runtuh. Ia bisa meminta maaf tanpa gengsi dan bisa memaafkan tanpa harus diingat-ingat terus. Orang yang tulus tidak menghabiskan energi untuk mempertahankan citra. Ia tahu bahwa menjadi manusia berarti belajar dan setiap kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Ketika kita tulus menerima diri, kita juga akan lebih mudah menerima orang lain apa adanya. Dalam hubungan apapun, keluarga, pertemanan, pekerjaan, atau cinta, ketulusan adalah pondasi yang paling kuat. Sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kepura-puraan cepat sekali rapuh. Tapi, hubungan yang lahir dari ketulusan punya daya tahan luar biasa. Sebab dalam ketulusan, tidak ada permainan peran. Tidak perlu berpura-pura baik ketika hati sedang kesal. Tidak perlu menyembunyikan kekecewaan dengan senyum palsu. Kita bisa bicara dari hati, dan lawan bicara tahu bahwa kata-kata kita datang dari tempat yang jujur. Itulah mengapa orang yang tulus jarang punya hubungan yang ramai tapi kosong. Hubungannya mungkin tidak banyak, tapi semuanya bermakna. Ketulusan juga membuat kita tidak mudah iri. Karena ketika hati tulus, kita tidak melihat kebahagiaan orang lain sebagai ancaman. Justru kita ikut bahagia melihat orang lain tumbuh dan berhasil. Iri itu muncul ketika kita masih hidup untuk membandingkan. Tapi ketulusan mengajarkan bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak perlu meniru, tidak perlu merasa kalah. Orang tulus tahu bahwa keberhasilan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap menjadi dirinya di tengah semua persaingan. Maka hidupnya terasa ringan, tidak penuh cemburu, tidak sibuk bersaing karena hatinya sudah cukup. Ketika kita hidup dengan tulus, kita mulai memahami makna memberi tanpa kehilangan. Ada orang yang merasa lelah karena memberi terlalu banyak, tapi mungkin karena ia memberi dengan perhitungan. Ia berharap balasan, perhatian, atau rasa terima kasih.
Sedangkan orang yang tulus memberi karena ingin memberi. Ia tahu bahwa setiap kebaikan yang keluar dari hati tidak pernah membuatnya miskin, justru memperkaya jiwanya. Ketika kita menolong tanpa pamrih, entah bagaimana hidup seringkali memberikan kita ketenangan sebagai gantinya. Mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam rasa cukup yang sulit dijelaskan. Ketulusan juga mengajarkan kita seni melepaskan. Kadang kita terjebak pada keinginan untuk terus menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah bukan milik kita. Hubungan yang sudah tidak sehat, impian yang sudah tak sejalan, atau harapan pada orang yang tidak lagi sama. Kita takut melepaskan karena merasa semua yang kita berikan akan sia-sia. Tapi ketulusan berkata sebaliknya, bahwa mencintai dengan tulus berarti berani merelakan. Kita tidak kehilangan apapun saat melepaskan dengan hati yang bersih. Karena nilai dari sebuah cinta bukan pada hasil akhirnya, tapi pada niat yang kita tanam di sepanjang perjalanan. Ada juga sisi lain dari ketulusan yang jarang dibicarakan, yaitu keberanian untuk berkata jujur meski beresiko. Tulus bukan berarti diam dan mengiyakan semua hal. Kadang justru karena tulus, kita harus berkata sesuatu yang tidak enak didengar demi kebaikan orang lain. Tapi bedanya, orang tulus melakukannya tanpa niat merendahkan. Ia berbicara dengan niat membantu, bukan menghakimi. Dalam ketulusan, kejujuran menjadi lembut dan kritik menjadi bentuk kasih. Itulah mengapa orang tulus bisa menegur tanpa membuat orang merasa diserang, karena kata-katanya keluar dari hati yang tidak menyimpan niat buruk. Kita juga belajar bahwa menjadi tulus bukan berarti selalu benar. Orang yang tulus bisa mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya. Ia terbuka terhadap masukan, mau belajar dari siapapun, dan tidak malu mengubah pandangan ketika menemukan kebenaran baru. Tulus membuat seseorang rendah hati karena ia sadar bahwa dunia ini lebih luas dari egonya. Ia tidak perlu menang dalam setiap perdebatan, karena yang ia cari bukan kemenangan, melainkan pemahaman. Ia tidak butuh membuktikan diri, karena hatinya sudah yakin dengan nilai yang ia pegang. Ketulusan juga menumbuhkan rasa syukur, karena ketika kita tulus menjalani hidup, kita lebih peka pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Sapaan hangat, udara pagi, tawa teman, atau waktu bersama keluarga. Kita tidak sibuk menghitung kekurangan, karena hati yang tulus mudah merasa cukup. Dan ketika hati merasa cukup, hidup menjadi lebih damai. Kita berhenti berlari mengejar pengakuan dan mulai menikmati perjalanan itu sendiri. Dalam ketulusan, tidak ada ambisi yang buta, tidak ada persaingan yang membakar, hanya ada keinginan sederhana untuk menjadi berguna dan hidup dengan tenang. Namun ketulusan tidak berarti kita selalu mudah menjalaninya. Ada saat-saatnya ketika hati terasa berat untuk tetap baik. Misalnya ketika kita dikhianati oleh orang yang kita bantu, atau disakiti oleh orang yang kita cintai. Di situ, ketulusan diuji bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Apakah kita tetap bisa menjaga hati agar tidak berubah menjadi keras? Apakah kita tetap bisa menahan diri untuk tidak membalas? Orang yang tulus tahu bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya membuat lingkaran luka tidak berakhir. Ia memilih untuk menjaga ketenangan bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa kedamaian lebih berharga daripada pembalasan. Seringkali ketulusan justru membawa kita pada kesendirian. Tidak semua orang bisa memahami hati yang jujur. Ada yang menganggapnya naif, ada yang menilai bodoh, ada pula yang memanfaatkannya. Tapi orang yang tulus tidak menyesal menjadi dirinya sendiri. Ia tidak akan mengorbankan kedamaian demi diterima oleh mereka yang tidak sejalan. Ketika kita hidup dengan ketulusan, mungkin lingkaran pertemanan kita menyempit, tapi hati kita melebar. Kita tidak butuh banyak orang, cukup beberapa yang benar-benar bisa saling percaya tanpa pura-pura. Menjadi manusia yang tulus juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai seseorang. Banyak orang tampak ramah di luar, tapi menyimpan niat tersembunyi di balik sikapnya. Ada pula yang terlihat dingin,
tapi sebenarnya berhati lembut dan penuh kasih. Ketulusan menuntun kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar penampilan atau kesan pertama. Kita mulai sadar bahwa manusia itu kompleks, dan tidak semua hal bisa dimengerti hanya dari satu sisi. Saat kita belajar melihat dengan hati yang jernih, kita juga belajar untuk tidak cepat marah, tidak cepat kecewa, dan tidak cepat merasa dikhianati. Karena kita tahu, setiap orang sedang berproses dan setiap hati punya ceritanya sendiri. Ketulusan membuat kita lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Kita tidak lagi memaksa orang lain untuk berpikir sama, berperilaku sama, atau percaya hal yang sama. Orang yang tulus tidak merasa terancam oleh perbedaan karena hatinya sudah tenang dengan keyakinannya sendiri. Ia tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya paling benar. Justru sebaliknya, ia ingin memahami orang lain tanpa menghapus diri sendiri. Ia bisa mendengarkan tanpa menghakimi, berdialog tanpa ingin menang. Disitulah letak keindahan ketulusan. Ia menumbuhkan kedamaian dalam diri dan sekitar tanpa perlu banyak kata. Tulus juga berarti tahu kapan harus diam. Dalam dunia yang gemar membuktikan, orang tulus tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dan tidak semua niat perlu diumumkan. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya, tapi karena kita ingin semua orang tahu apa yang kita lakukan. Padahal ketulusan justru hidup dalam diam, dalam senyum kecil yang tidak dipamerkan, dalam doa yang tidak diumumkan, dalam perbuatan baik yang dilakukan tanpa kamera dan tepuk tangan. Disitulah ketulusan menemukan bentuk paling murninya, tenang tapi kuat. Dalam bekerja juga ketulusan punya peran besar. Banyak orang bekerja keras tapi hatinya tidak pernah merasa puas karena tujuannya hanya uang atau pengakuan. Namun orang yang bekerja dengan tulus selalu menemukan makna di setiap hal kecil yang ia lakukan. Ia tidak hanya bekerja untuk hasil, tapi untuk memberi nilai. Ia menghormati pekerjaannya, sekecil apapun itu, karena ia tahu bahwa setiap hal yang dilakukan dengan hati akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketulusan membuatnya menikmati proses tanpa terus-menerus dihantui hasil. Ia sadar, hasil akan datang sebagai buah dari kesungguhan, tapi ketulusan adalah akar yang membuatnya tetap kokoh meski badai datang. Begitu pula dalam hubungan cinta. Cinta yang tulus tidak lahir dari rasa ingin memiliki, tapi dari rasa ingin melihat seseorang tumbuh. Cinta yang tulus tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak mengontrol. Ia memberi ruang untuk kebebasan, tapi juga menjadi tempat untuk pulang. Orang yang mencintai dengan tulus tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa yang datang dengan hati akan bertahan dengan hati. Ketika cinta dijalani dengan ketulusan, yang tumbuh bukan hanya kebahagiaan, tapi juga kedewasaan. Karena cinta yang tulus tidak berhenti pada rasa suka, tapi berlanjut menjadi kemampuan untuk menerima seluruh sisi manusia, baik maupun buruknya. Ketulusan juga menuntun kita untuk berani hidup dalam keheningan batin. Di dunia yang terus berisik dengan pencitraan, opini, dan komentar, orang yang tulus menemukan kekuatan dalam diam. Ia tidak butuh berdebat panjang untuk membuktikan kebenarannya. Ia tidak perlu membela diri dari gosip atau fitnah, karena ia tahu bahwa waktu dan ketulusan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hati yang tulus tidak haus pembenaran, karena ia percaya bahwa kebenaran sejati tidak butuh panggung. Kadang orang tulus terlihat kalah di awal, tapi justru menang di akhir karena hidupnya selaras dengan kebaikan. Namun, menjalani ketulusan tidak selalu mudah. Ada banyak godaan untuk berpura-pura, banyak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan orang lain. Kadang kita merasa tidak dihargai, lalu ingin berhenti menjadi baik.
Tapi ketulusan tidak bergantung pada respon orang lain. Ia bukan pertukaran. Ketulusan adalah keputusan yang datang dari dalam, keputusan untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa menunggu dunia ikut baik. Orang yang tulus tahu bahwa berbuat baik tidak selalu berakhir bahagia, tapi ia tetap melakukannya karena itu bagian dari siapa dirinya. Dan pada akhirnya, hidup akan lebih tenang ketika kita tidak lagi bergantung pada ucapan terima kasih. Ketulusan juga membantu kita memahami makna cukup. Karena selama hati belum tulus, kita akan selalu merasa kurang. Kurang pengakuan, kurang cinta, kurang kesempatan, kurang segalanya. Tapi ketika kita mulai hidup dengan tulus, kita sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memaknai. Satu ucapan hangat bisa lebih bernilai dari hadiah besar. Satu momen bersama keluarga bisa lebih berharga dari 1000 hal yang kita kejar di luar. Ketulusan membuat kita berhenti menghitung dan mulai merasakan. Dari situ lahir rasa syukur yang dalam, bukan karena hidup sempurna, tapi karena hati tenang. Menjadi tulus juga berarti berani jujur pada diri sendiri tentang luka yang belum sembuh. Karena seringkali ketidakmampuan untuk tulus datang dari luka lama yang belum selesai. Kita takut ditolak, karena dulu pernah tidak diterima. Kita sulit mempercayai, karena dulu pernah dikhianati. Kita menutup diri, karena dulu pernah dipermalukan. Tapi orang yang tulus berani mengakui itu, bukan untuk meratapi, tapi untuk menyembuhkan. Ia tidak menutupi lukanya dengan pura-pura bahagia, tapi menatapnya dengan kasih. Ketulusan terhadap diri sendiri adalah langkah pertama menuju ketulusan terhadap orang lain. Dalam pergaulan, orang tulus cenderung sederhana. Ia tidak suka drama, tidak suka berpura-pura dekat dengan semua orang. Ia berbicara secukupnya, mendengar dengan penuh perhatian, dan memberi dengan tulus tanpa mengingat-ingat. Di sekeliling orang tulus kita merasa aman, bukan karena mereka sempurna, tapi kita tahu bahwa mereka tidak sedang memainkan peran. Energi mereka tenang. Ia tidak haus dipuji, tidak sibuk menilai, dan tidak mudah tersinggung. Orang seperti itu langka, tapi sekali kita menemukannya, kita tahu bahwa mereka membawa ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Tulus juga berarti berani menghadapi kehilangan tanpa kebencian. Dalam hidup kita pasti mengalami perpisahan, entah karena jarak, waktu, atau takdir. Tapi orang yang tulus bisa mengucapkan selamat tinggal tanpa menutup pintu hatinya untuk kebaikan. Ia tidak menyesal pernah mencintai, tidak menyesal pernah memberi, karena baginya semua itu bagian dari perjalanan hidup. Ketulusan membuat kita memahami bahwa yang penting bukan seberapa lama sesuatu bertahan, tapi seberapa dalam kita menjalani saat itu. Maka setiap pertemuan menjadi berharga, dan setiap perpisahan menjadi pelajaran. Orang yang tulus juga jarang mengeluh, bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena ia tidak melihat penderitaan sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membuatnya lebih lembut dan matang. Ia tahu bahwa luka bisa menjadi guru, dan kekecewaan bisa menjadi pintu kepada kebijaksanaan. Tulus membuat seseorang tidak cepat putus asa, karena ia percaya bahwa setiap hal memiliki waktu dan maknanya sendiri. Ia belajar untuk tidak memaksa, tidak melawan terlalu keras, dan tidak menggenggam terlalu erat. Ia tahu bahwa apapun yang datang dengan niat baik akan menemukan jalannya sendiri. Kadang kita berpikir bahwa dunia tidak adil terhadap orang tulus, bahwa yang licik lebih cepat berhasil, yang manipulatif lebih cepat naik, yang pura-pura lebih sering dipuji. Tapi orang yang tulus tidak iri, karena ia tahu bahwa yang cepat belum tentu bertahan. Ia percaya bahwa kejujuran mungkin membuatnya lambat, tapi langkahnya ringan. Ia berjalan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut ketahuan, tanpa beban topeng yang menyesakkan. Dan meski hidupnya tidak selalu mudah, ia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketulusan pada akhirnya adalah cara hidup yang sederhana tapi mendalam. Ia tidak menjanjikan kemudahan, tapi menjanjikan kedamaian. Ia tidak menjadikan kita disukai semua orang,
tapi menjadikan kita disukai oleh hati yang jujur. Ia tidak menjadikan hidup sempurna, tapi membuat hidup terasa lebih manusiawi. Karena dengan ketulusan, kita belajar untuk menjalani hari-hari dengan hati yang bersih, tanpa niat buruk, tanpa kepura-puraan. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi diri sendiri sepenuhnya.